pemeriksaan telepon seperti biasa ya, melakukan komunikasi dulu. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Elika yang berdinas pada saat ini. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan pada perut Ibu untuk melihat bagaimana posisi janinnya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan denyut jantung, dan yang terakhir nanti saya ajarkan untuk pemantauan berat janin. Ya, untuk pemeriksaannya kurang lebih 10 menit. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, apakah Ibu sudah buang air kecil? Sudah, misalnya. Baik, kalau sudah buang air kecil bisa langsung tiduran ke tempat tidur ya. Monggo. Nanti pakaian bagian bawahnya bisa agak diturunkan, pakaian bagian atasnya nanti akan dinaikkan. Ya, saya permisi untuk mempersiapkan alat dulu. Ya, disiapkan alatnya, kemudian cuci tangan. Sudah cuci tangan, yang dibuka dari atas ya. Ya Bu, ini saya tutup selimut dulu ya, untuk tutup kakinya. Nah, kalau ini lalu baju nih, saru kelihatan. Ya, permisi ya Bu ya. Ini kedua kakinya ditekuk ya Bu ya. Jadi sebelum diperiksa suruh nekuk kaki dulu. Setelah itu dihangatkan. Karena kan habis cuci tangan, hanyut ya. Dihangatkan, kemudian perutnya dikumpulkan ke tengah. Dikumpulkan ke tengah. Karena ibu hamil kalau habis jalan, habis duduk kadang perutnya mencong-mencong. Entah menyot sana, entah menyot sini. Jadi dikumpulkan dulu di tengah. Setelah itu masuk leopard 1. Leopard 1 yaitu melihat bagian janin yang berada di fundus ya. Caranya adalah dengan dipegang bagian fundus dan bagian bawah rahim. Bagian bawah rahim menahan, bagian atasnya digoyang. Nah, digoyang-goyang apa yang teraba? Misalkan kok gede banget gitu ya, besar, tidak bisa melenting, kemungkinan itu pantat. Ya, ininya diam, yang sini yang menggoyang. Setelah itu leopard 2, tangan bergeser ke samping kanan kiri ibu. Kita lihat bagian tubuh janin yang ada di sisi kanan dan kiri perut ibu. Satu menahan, yang kanan menahan, kiri meraba. Diraba apa? Oh, legok-legok gitu ya. Kemungkinan bagian kecil janin. Kemudian yang di sebelah kanannya nahan, yang sini meraba. Oh, yang di sini panjang, misalnya gitu. Kemungkinan punggung. Selanjutnya kita ke leopard 3. Leopard 3 untuk melihat bagian tubuh janin yang ada di bawah rahim. Yang fundus diam menahan, yang di bawah digoyang. Oh, melentik. Keras lagi, kemungkinan kepala. Kemudian kita mau periksa leopard 4. Bu, kakinya diluruskan dulu nggih. Ya. Permisi, membelakangi tubuh ibu. Tangan disatukan tepat di atas simpisis ya. Iya, Ibu. Disatukan. Kalau tangannya menyatu, kemudian disundul ke atas gitu ya, disundul ke atas masih bisa, berarti belum turun. Tapi kalau mau menyatu kok belum, kok cuman sampai segini, kemungkinan kepalanya sudah masuk ya, antara konvergen ataupun divergen. Nanti yang untuk dasar kita menghitung TBC dengan rumus. Setelah ini baru masuk ke perhitungan McDonald ya. Sebelum diukur pakai Medline, kita ukur dulu TF-nya pakai jari. Ini leopard sudah selesai. Bu, permisi ya. Ditekan lagi. 3 jari di bawah prosesus sipoidosis. Nanti bisa dilihat ya, di pembesaran perut kalau 3 jari di bawah PX itu setara dengan berapa minggu. Misalkan setara dengan 32 minggu gitu ya. Kemudian kita ukur McDonald dengan Medline.
nanti untuk menghitung taksiran berat janin. Ada dua cara ya. Ada yang ngitungnya dari sini ke sini, dari bawah ke atas, ada yang dari atas ke bawah, tapi itu sama aja, tergantung kesukaan. Ini yang dari bawah, ini dari 100 dari 150. Ini boleh kebalik. Ini dari 1. Nah, kalau saya sukanya dari tepi atas simplisis dibawa ke fundus. Nah, kan di sini. Wah, 29 cm. Ini ya, 29 cm. Tadi posisinya level 4 belum masuk panggul. Berarti dikurangi berapa? Rumusnya Mana sih? belum masuk panggul. 29 cm dikurangi 11 atau kurang 12? Dikurangi 12 ya, dikali 155, nanti ketemunya berapa itu nanti yang disampaikan ke ibu. Selanjutnya tadi sudah diukur pakai jari, TFU sudah di McDonald, nanti TBC nya dihitung setelah duduk kembali ke tempat konsultasi. Nah ini punggungnya di sebelah sini nih ya, berarti punktum maksimumnya ada di mana? Punktum maksimum tahu? Punktum maksimum di teori ada yang nyinggung itu enggak? Punktum maksimum area terdekat dengan jantung janin, karena berada di sisi kiri ya, ini Puki, karena Puki ya berarti kepalanya ada di bawah, area punktum maksimumnya ada di sebelah sini ya. Tapi kalau misalkan Puka berarti area punktumnya ada di sebelah sini. Coba ditempelkan di sini. Ini karena ada Puki berarti harus naik itu mancek itu loh. Senggur naik pasien itu loh. Iya. Ini nggak bisa aku ya harus naik. Ya ini pura-puranya Puka ya, tapi Pukanya kopong. Nah, kalau memeriksa denyut jantung ini ditempel. Terus kita ngadepnya ke ibu. Ini pegang jam tangan, yang tangan kiri pegang nadi, gitu ya. 1 menit full ngitungnya. Jadi tangannya kerja semua. Bayangkan. Aduh. Dia petangnya ditelet yang itu biar rasanya. Ya kan ini begini tuh, ditekan. Nah, ini megang jam, ini megang denyut nadi. Nah, didengerin. Nanti kalau antara yang didengerin di sini sama jeduk yang dilaba sama, berarti yang kita tempelkan adalah area Jantung. bukan jantung ibu, pembuluh darah besar yang ada di perut ibu. Tapi kalau yang kita dengarkan di sini lebih cepat, ya kemungkinan itu gitu. JJJ. Begitu. Atau kalau misalkan Doppler weh. pakai Doppler, jangan lupa dioles ya, dikasih jeli terus ditaruh aja. Ini nggak ada layarnya ya, berarti yuk didengerin satu. Tadi ketuplak-tuplaknya dinyalain. Nah, gitu. Ya, nggak usah digini-gini ya. Ibu. Ya, karena permukaannya itu sensitif. Begini-giniin aja. Oh iya. Udah kayak duduk dokter, kamu begini nggak usah. Selama 1 menit penuh, nah ini nggak ada layarnya. Kalau yang udah ada layarnya sih enak, tinggal ditunggu saat stabil. Nah stabil lah itu yang kita catat. Sudah duduk-duduknya teman-teman. Sudah selesai, jangan lupa dilap ininya pakai tisu. Sudah selesai ya untuk pemeriksaannya. Kita kembali duduk ke meja periksa. Nanti saya jelaskan untuk gerakan janin. Nah, di gerakan janin itu kan ada tabel Senin sampai Minggu dong. Mana? Ya, ada Senin sampai Minggu. Nah, di situ
tertulis kan ini. dari 41 dan 42. Nah, memang kalau ibu hamil postdate ya, jadi udah wayahe HPL kok nggak kroso kencang-kencang, kudune lahir kok nggak lahir, maka ibunya wajib memeriksa, menghitung gerak janinnya. Antisipasi apa? Karena semakin tua umur kehamilan, maka plasentanya juga semakin berkurang fungsinya. Jadi kan wis wayahe dia Lahir. pensiun gitu. Udah waktunya dia lepas. Jadi khawatirnya nanti si plasenta sudah tidak berfungsi dengan baik memberikan makanan, dianya sudah pengapuran, nanti bayinya bisa meninggal di dalam perut. Jadi dipesankan kepada ibu-ibu, nanti jika dalam 12 jam adik sudah ada bergerak lebih dari 10 kali berarti aman gitu ya. Tapi kalau dalam waktu 12 jam geraknya kurang dari 10 kali, maka ibu harus segera periksa ke bidan atau ke klinik terdekat. Paling tidak yang dicek apanya? DJ. DJJ-nya. Berarti kan masih ada nyawanya ya. Nah, DJJ-nya itu paling tidak nanti dipantau normal atau tidak ya. Kalau tidak normal berarti ada kemungkinan Jangan harus didorong. segera dilahirkan. Tapi kalau normal-normal aja ya nanti sambil tetap diobservasi gerakannya masih seperti itu apa enggak. Kalau masih geraknya kurang, ya udah direncanakan nanti untuk mengakhiri kehamilan, dan pengakhiran kehamilannya pun nanti dirujuk ke rumah sakit, tidak di rumah bidan. Karena kan biasanya di induksi. Nah misalnya dipesan yang enak itu ya dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam, 12 jam ya. Ya. 6 pagi 6 malam sudah nendang 10 kali atau gerak 10 kali. Jangan sampai nanti tahu-tahu Mati. ada. Ya karena kasus-kasus IUFD itu memang diawali dengan gerak janin yang tahu-tahu berkurang. Jadi dia biasanya aktif. Biasanya kalau ibunya rebahan, adiknya malah gerak. Tapi kalau ibunya aktivitas, anaknya diem aja. Anak udah ibunya gerak-gerak puyeng gitu ya. Waktunya beratraksi. Kalau ibunya mau berangkat tidur tuh dia malah ngubung-ngubung gitu mah. Ngoleh-ngoleh. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk apa? Ibu itu yang apa ya tadi penghitungan. Belum. DJ. Iya ya itu. Apa sih namanya? ini ya ini. TBC. Nah, hitung TBC itu tadi patokannya ya. Patokan penghitungan TBC yang pertama dari Leopold 4. Kita tahu masuk panggul atau belum masuk panggul. Kalau sudah masuk panggul kurangi 11. Kalau belum masuk panggul kurangi 12 dari hasil menghitung TFU yang pakai metelin. Jadi tugasnya itu banyak ya. Habis Leopold kita kan ngitung TFU pakai jari untuk melihat pembesaran perutnya sesuai dengan umur kehamilan tidak, yang ada bagian perut itu ya. Kemudian kita hitung pakai metelin. Nanti untuk metelin itu baru bisa menghitung TBC. Nah 29 tadi kan belum masuk panggul ya. 29 dikurangi 12 17 toh. Ya. Nah 17 kali 155 berapa? Kali. 2.800 gitu ya. Ya. Padahal dari perjarian misalkan dilihat di apa tuh bagian perut 32 minggu. 32 minggu TBC udah 2.800. Gede mau cilik gue? Cilik besar ya. Tapi dilihat lagi, ibunya gemuk kok Bu Elika ora, lemaknya tebel apa enggak ya? Karena itu juga sedikit banyak ada pengaruhnya antara ketebalan lemak perut sama perhitungan McDonald tadi. Karena kan udah ditambah besar kan. Tapi kalau ibunya langsing perutnya tipis, akurat itu. Ya. Kemudian perlu diingat lagi nih catatan. Yang bisa di TBC catatan hanya presentasi kepala doang. Ya. Presentasi selain kepala nggak bisa. Jadi misalkan presentasi bokong,
nggak valid. Anda nggak bisa pakai rumus TBC itu, nggak bisa. Jadi ibunya disarankan untuk USG ya. Kalau pas posisi bayinya presbo, apa melintang, apa miring gitu kan, ada banyak kemungkinan loh. Bayi kan muter-muter di dalam sana. Jadi yang bisa dihitung TBC hanya pakai hanya presentasi kepala. Di luar itu, jangan bisa sarankan ibunya untuk USG. Nanti perhitungan tafsiran berat janinnya pakai mesin USG itu dengan menghitung dari lingkar-lingkar tubuh dan panjang tulang. Jadi ntar keluar sendiri hitungannya di mesin USG itu. Di lingkar kepala, lingkar dada, lingkar perut, panjang tulang ini ya, apa nih? Nggak ngerti lupa. Atau ini sama tulang paha. Nanti ada masukin itu terus ntar nongol sendiri hasil taksiran berat janin dari mesin USG itu. Ya. Jadi kalau besok pas praktek, ibunya presbo, wes nggak usah dingeneki, nggak usah di TFU di ini juga nggak ngefek apa pembesaran perut, kan posisinya tidak sebagaimana mestinya, bokongnya di sini, palanya di situ, atau bahkan malah begini, bayinya melintang, lalu jadi cebol dong, kan ininya jadi kecil kalau diperiksa, mungkin cuma di sininya, bayinya melengkung punggungnya di sini misalkan. Ya kan jadi cuma di atas udel, atau dianya mentok mah ke fundus, sini nih kopong, fundulnya di sini kalau nggak di sini, atau bayinya miring, nah, karena dia masih perutnya masih luas, dianya bisa gerak-gerak, palanya di sini, bokong di sini, atau sebaliknya, palanya di sini, bokongnya di sini, nggak bisa itu dihitung TBC pakai rumus itu, nggak bisa, nggak valid. Karena kan tempat posisinya dia malah nebung gitu ya. Itu diperhatikan. Kalau mau ngitung TBC hanya berlaku untuk beras saja. Terus perhitungan gerak janin, karena di tabel itu kan memang perhatian khusus untuk yang postdate ya. Tapi tidak masalah juga, misalkan ibu hujan. Oh iya. Salju. Kayak godong cemoro do tiba kan juga. Sok do ngerti enggak godong cemoro? Kotak. Nah, Sakura. Aduh ngide banget ya Allah. hah? Sakura. Nah itu mulai TM3 nggak ada salahnya sih ibu diminta untuk menghitung berat janin, karena untuk antisipasi itu tadi kita nggak tahu kondisi janin di dalam itu seperti apa ya, nanti kalau tahu nggak berdetak jantungnya dia nggak bergerak karena nggak berdetak. Biasanya tuh kan kalau misalnya ibu tuh suruh gerak anjing gitu. Biasanya tuh ibu tuh halu loh, karena tadi udah gerak loh gitu. Tadi udah gerak loh, tapi bayinya tuh meninggal. Kan Pas itu ya, pas gitu. Tadi udah gerak loh. Soalnya kan itu bayinya tuh dia nyatakan meninggal. Ya. Terus ibu kayak nggak terima gitu. Tadi tuh udah gerak, itu karena apa ya? Yo, karena Halu dia. iya, karena Ya nggak mau mungkin kehilangan. masih belum bisa menerima kan fase kehilangan gitu. Di psikologi kan ada kan, Iya. masih fase belum bisa menerima, menolak, dinyatakan tidak ada. Nanti setelah lahir lihat mayatnya baru. Udah? Ya, Matiin ini kalau itu. itu memang